Oke, gue mau jujur sama lo nih ya, tahta tablet gaming terbaik akhirnya ada di tahun ini, yaitu Lenovo Legion Tab Gen 3 ya. Emang telat banget sih launch kesininya, tapi ya sekali launching udah jelas lah, brand-brand lain udah nggak ada kesempatan buat setarin tablet ini, kecuali ya memang menang secara spek SoC-nya. Soalnya di Lenovo ini nggak cuma dikasih spek SoC doang ya, tapi spek lainnya kayak performance tetap kencang, desainnya unik punya nih, nyaman buat gaming juga dan fiturnya jelas lebih lengkap. Market tablet gaming itu sebenarnya tricky cuy. Gamer pengennya performance tinggi, nggak panas, tapi soal harga ya jangan kemahalan kalau bisa. Nah Lenovo ini kayak cuma udahlah ini semua gue udah kasih, tapi ya maaf datangnya telat gitu. Makanya sebelum kita masuk ke bagian dalamannya, gue bisa bilang Lenovo Legion Tab Gen 3 ini bukan cuma sekedar tablet gaming yang menarik, tapi jadi fase awal buat pergaming tabletan di Indonesia. So kita mulai serius nih dan mulai bahas dari luarnya dulu. Begitu lu lihat Legion Tab Gen 3 ini dari luarnya aja udah kerasa lah kalau Lenovo itu nggak main-main. Pede gitu gunain dimensi 8,8 inci yang sebenarnya ini ukuran yang sangat beresiko. Tapi memang kalau dipakainya buat main game ini cocok rasanya. Lebih lega dari handphone tapi nggak segede tablet 11 inci biasanya. Goldilocks zone lah, tablet gaming gitu. Mainan dari jari pun juga masih aman ya. Ketebalannya cuma 7,79 mm aja dengan bobotnya 350 gram. Yang mana ya gue bisa katakan ini sangat compact dan enak buat dibawa kemana-mana, itu nggak bikin ribet. Masukin tas juga aman, nggak perlu kompartmen kayak laptop biar bisa masuk ke dalamannya. Ya cukup tas kecil aja masih masuk ya dengan tablet ini. Tentunya satu tangan masih aman buat dipakai, main sambil rebahan pun juga aman, asal jangan ketiduran aja. Karena 350 gram kalau jatuh ke muka ya lebih sakit daripada handphone biasa. Terus placement desainnya Lenovo kasih bentuk yang cukup real gamer behavior ya. Dual speaker ditaruh di samping sisi atas biar nggak nutup jari kayak tablet-tablet ngasal ya. Ada dua USB-C juga kalau mau main vertikal ataupun horizontal, tinggal colok nggak ribet dan nggak expect ada di Lenovo ini ya. Dan juga tentunya tombol power ada di tekstur biar lu nggak asal pencet pas lagi ganteng main game. Jadi ini kayak detail kecil lah yang dikasih Lenovo. Memang terlihat gak penting, tapi kalau nggak kayak gini, gue yakin lu nggak nyaman pakainya. Cuma satu catatan dari gua ya, itu kamera depannya nongol di samping kiri layarnya kalau lagi di mode landscape. Padahal nih utamanya kan tablet digunakan di mode landscape terus ya. Jadi kalau mau video call ya mau nggak mau harus tegakin dulu biar posisinya itu di tengah. Agak aneh memang, tapi ya udahlah ya, nice to have aja. Dan secara overall, Legion Tab Gen 3 ini desainnya udah cukup matang, tegas, industrial, dan anti ribut-ribut RGB. Nah sekarang masuk ke bagian yang nggak kalah penting juga, yaitu bagian layar. Di ukuran compact gini, Lenovo ngasih panel IPS 2,5K 16:10 115 Hz ya. Bagus sebenarnya, tapi memang agak overkill sih dikasih resolusi 2,5K. Gua rasa 1,5K akan tetap aman, tetap pas juga dan tentunya bisa lebih hemat powernya juga. Tapi mungkin Lenovo juga pengen kasih experience gambar yang tajam juga, apalagi kalau dipakai buat nonton kan. Terus soal brightness cuma 450 nits indoornya, tapi ya udah lebih dari cukup. Dan buat main di luar ruangan, ya sebenarnya ya lo ngapain juga main Genshin di bawah matahari kan. Kasihan tabletnya, kasihan baterainya, makasih di juga. Dan bagian yang paling underrated yaitu touch response-nya, walaupun cuma 165 Hz touch samplingnya, di real use nggak kerasa delay-nya, nggak ada ghost touch-nya, dan nggak ada input feeling yang ganggu juga. Aim, swipe, tapping semuanya responsif kayak handphone flagship lah. Bezelnya ya masih tebal, tapi ini aman buat area telapak tangan, nggak ganggu jari walaupun dari looks-nya mainstream ya. Tapi di segi fungsi ini untuk main game sih udah oke banget gue cobain. Nah untuk performance-nya ini sekarang ya Lenovo Legion Tab Gen 3 ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 dan gua tahu nih langsung banyak yang letuk ya lah itu mah chipset tahun lalu ya ini masa tablet gaming baru gak pakai yang baru gitu ya. Nah kalau misalkan gue bilang harganya nanti jadi 10 juta lebih gimana? Pakai 8 Elite gitu, apakah anda mampu? Chipset baru itu belum tentu chipset terbaik, setidaknya yang udah kebukti stabil, efisien, dingin ya dan anti drama. Dan 8 Gen 3 pun ya itu sih sebenarnya salah satunya. Bahkan di tahun 2025 aja 8 Gen 3 masih jadi level flagship dan buat tablet gaming lebih dari cukup ya buat ngegas hampir semua game berat. RAM-nya 16GB LPDDR5X, gede ya, kenceng juga dan gak bikin bottleneck juga. Lo mau buka game sambil pindah aplikasi aman ya, mau buka YouTube sambil main game pun juga aman. Ini RAM buat gamer lah, bukan yang 6GB yang buka app dikit langsung ngos-ngosan. Kalau storage-nya 512GB UFS 4.0 tapi nggak ada slot microSD-nya. Tapi ya udahlah untuk itu. Sekarang kita bahas hal yang menurut gue yang paling penting juga, yaitu stabilitas dan panasnya. Nah ini tablet punya cooling cold from vapor chamber yang permukaannya itu luas banget. Dan dari pengujian stress testnya
tesnya masih aman hasilnya. Bahkan pas gue cobain game berat sekalipun, patternnya pun jelas, kenceng, stabil, dan aman buat sesi panjang. Oke, sebelum kita loncat ke real gaming testnya, gue mau bahas dulu sedikit tentang benchmark sintetisnya biar warga-warga itu yang suka angka itu puas ya. Dan hasilnya ini singkatnya aja ya, ini tablet performance-nya udah nggak sopan ya, kayak dari Antutu V11 dapat 2,36 juta, Geekbench-nya yang single 2100 dan multinya di 6700, dan 3D Mark-nya untuk slingshot di 15 ribuan dan wildlife-nya 13 ribuan. Tapi bagian yang paling pentingnya itu ya di stress test-nya, dan ini si Lenovo lagi-lagi nunjukin kelasnya ya. Wildlife stress test-nya kasih stability yang tinggi banget, bukan yang naik 10 detik pertama terus mental turun tajam ke bawah kayak roller coaster ya. Ini stabil, linear, dan gak ngos-ngosan. Yaudah, jadi langsung aja lah ke gamenya ya. Tes game yang pertama ini kita tes 30 menit setiap gamenya, dan dari sini baru kelihatan nih seberapa matang ya dari tablet ini. Ya kayak di game pertama yaitu ultra di 120 fps, dapat rata fps di 118 dan baterainya berkurang 12% dengan suhu tertingginya di 36 derajat Celciusan. Gue cuma main satu match rank, tapi itu udah satu match rusuh dari awal sampai akhir, udah cukup buktiin kalau satu hal, framenya itu lurus banget. Nyaris gak ada drop, mungkin satu detik kecil doang ya, tapi gak ada pengaruhnya sama sekali. Terus responsnya aktif dan 36 derajat ya itu udah adem lah. Kalau Mobile Legends aja mainnya kayak begini ya sebenarnya sih ya udahlah, ini tablet udah otomatis lolos audit warga sebenarnya. Terus juga game kedua yaitu Hauka di settingan Ultra Max FPS dapat rata-rata di 124 fps dan baterai berkurang 13% dengan suhunya di 38 derajat Celcius, yang mana di sini gue langsung lihat nih, lo kok FPS itu bisa tembus di atas 20 fps ya. Itu artinya tablet ini sebenarnya masih bisa lebih kencang, cuma gamenya itu yang ngerem. Performance-nya solid, suhunya naik sedikit tapi wajar banget di 120 fps. Pegangan tangannya masih super adem dan gameplaynya ya benar-benar battery smooth sih. Lalu game ketiga PUBG Mobile ya, di settingan smooth ultra extreme 120 fps bisa dapat rata-rata di 119 fps dengan baterai berkurang 16% dengan suhu tertingginya di 38 derajat Celcius. Nah, kalau lo gamer FPS, ini game pembuktian sebenarnya. Speakernya kuat, gyronya responsif, dan 120 fps itu ya nggak bohong. Lari, ngintip, scope in, aiming, dan juga apapun ya ini mulus lah di game ini. Satu-satunya kekurangan tidak ada haptic khusus buat main game aja sih. Padahal udah oke banget loh haptic tabletnya. Tapi overall sih ya masih oke lah buat claw grip, mainin di handphone ini juga yang compact ya juga masih nyaman dan gak kegedean, plus gak berat juga untuk sebuah tabletnya. Lalu game selanjutnya di Garena Delta Force di 120 fps ya, ini dapat rata-ratanya di 113 dengan baterai berkurang di 16%, suhu tertingginya di 38 derajat Celcius. Nah, game ini sebenarnya support di 144 sampai 165 fps, tapi perangkatnya belum kebuka. Tapi tetap aja sih 120 fps kayak begini, gameplaynya tuh udah enak lah. Cuma konsumsi dayanya emang agak deras sih. Tapi wajar aja karena ini game demanding banget, plus fps tinggi, plus resolusinya dihajar di 2,5K. Jadi langsung aja ke game selanjutnya, yaitu game Genshin Impact. Highest 60 fps, rata-ratanya 60 fps stabil dan baterainya berkurang 17% dengan suhu tertingginya di 40 derajat Celcius. Dan akhirnya ya, bos terakhir untuk semua device Android Genshin ya. 30 menit gue keliling Teviat, bantai monster, farm chest juga, dan ini yang gue rasain. Framenya stabil, suhunya naik, tapi tetap area pegangannya adem dan gak turun tiba-tiba ke 45 sampai 50 fps kayak device lain. Ya, dayanya memang boros 17% itu lumayan, tapi ini normal untuk game 11 ini dengan settingan tertingginya. Namun untuk tablet ya jangan dilupakan juga, yaitu ada bypass charging. Main sambil cas listrik pun langsung ke mesin ya, bukan ke baterainya. Ini yang bikin sesi game panjang pun tetap aman dari baterai health-nya. Jadi kesimpulan buat gaming testnya ya, sebenarnya dari semua game itu stabil, suhunya aman, performance konsisten, gak sekedar pamer angka doang ya. Tapi kalau kalian sadar, satu kekurangan pada tablet ini yaitu di bagian baterainya. Lenovo kasih ke tablet ini kapasitasnya di 6550 mAh. Buat tablet sebenarnya ini udah terbilang gede dan cukup harusnya. Cuma memang kekurangannya ini di sini mungkin karena racikan yang terlalu buas kayak dari mode performance yang aktif saat main game, ditambah resolusinya langsung dipush ke 2,5K dengan settingan game rata kanan. Jadinya daya tahan baterainya itu sedikit lebih cepat habis dari rata-rata device Android yang pernah kita coba. Tapi ini sangat masih cukup wajar lah, apalagi dari yang dikasih untuk kita gunakan. Ditambah memang Lenovo juga pengen manfaatin ya untuk semua fiturnya tanpa banyak pangkas fiturnya lagi. Jadi kalau misalkan lu butuh permainan yang panjang, lu bisa gunain bypass chargingnya juga biar baterainya tetap awet dan suhunya pun masih terjaga. Dan tablet ini pun juga ada support 68 watt charging ya, PD 3.0. Jadi asal lu pakai charger yang benar,
ngisi dayanya dari sekarat ke siap tempur pun juga cukup cepat. Jadi ya sebenarnya ya kalau lo main di mode balance aja sebenarnya itu udah cukup bisa kasih daya tahan yang lebih lama ya. Tapi dengan catatan aja buat Lenovonya, kalau bisa sih ya ini settingan resolusinya diadain gitu, di settingan ke 1,5K yang mana menurut gue masih cukup dan lebih aman juga buat dipakai ya nge-push rank gitu. Sekarang ya kita bahas lagi yang bikin tabletnya Gen 3 ini yang lebih kerasa tablet gaming beneran. Itu bukan tablet Android yang cuma dipaksa main game ya, karena jujur aja banyak tablet gaming yang lainnya pun cuma ngandelin chipset kenceng aja. Tapi lupa kalau mau jadi tablet gaming ya butuh pendukung yang nggak bikin hidup susah juga. Dan di Lenovo ini beda nih ya, dia itu ada Lenovo Gaming Overlay. Saat lagi in game lu tinggal swipe dari kiri dan muncul panel lengkap FPS, real time, suhu dan lainnya pun ada. Key mapping ada, ini kayak semacam emulator tapi built-in tanpa perlu software lagi. Karena banyak gamer mobile yang udah kebiasaan main pakai curang juga ya pakai keyboard emulatornya. Nah, di Lenovo tahu nih, makanya mereka ngasih fitur key mapping bawaan biar lu bisa atur tombol, keyboard ataupun mouse-nya ke layout game langsung. Mau ala-ala mobile bisa sebenarnya, mau bikin layout sendiri bisa, mau main game yang nggak support controller sebenarnya bisa juga sebenarnya. Dan karena sensornya responsif, mappingnya pun kerasa natural, bukan kayak delay kayak emulator kentang lah. Lalu Lenovo Legion Tab ini juga punya customisasi OS dengan sebutan ZUI ya, dengan basis Android 16, minim bloatware, nggak ada iklan-iklan random nongol juga, ya udah cukup clean lah. Dan Lenovo pun juga ngejanjiin 1 kali update OS untuk tablet ini dengan security update-nya bisa mencapai sampai tahun 2029. Lama sih. Ada juga PC mode ya, mode ini juga bisa ngubah tampilan jadi PC looks gitu. Bisa lah kalau lo mau yang beda ya, terus juga bisa display out karena USB-nya udah 3.2 sama ada fitur Smart Connect. Yang sebenarnya sih ini bisa lo pakai kerja juga sih kalau lo mau. Dan di paket penjualannya ini cukup komplit, dapat charger 68 watt bawaan, tempered glass dan alat pasang juga ada, dan juga folio case seperti ini yang magnetik dengan ventilasi coolingnya juga. Jarang-jarang sebenarnya. So langsung aja kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Lenovo Legion Tab 3 ini sebagai pendatang baru ya, menurut gue sih udah bagus lah. Malahan gue kaget gitu. Akhirnya Lenovo beneran berani masuk ke pasar Indonesia selain laptopnya aja. Dari segi performance ini udah oke. 8 Gen 3 plus ada sistem dingin yang udah oke, ya layarnya tajam juga. Fitur gamingnya cukup lengkap, bahkan plus buat yang mau pakai produktif masih bisa menunjang tugas kalian. Bisa-bisa aja kalau lo misalkan laptopnya ketinggalan. Dan satu lagi sih sebenarnya, garansi ADP. Ini benar-benar Lenovo banget gitu ya, pionir garansi ADP di laptopnya dan dibawa ke tabletnya ini loh, kayak gokil bener. Jadi garansi resmi Lenovo Legion Tab ini adalah kayak ada P1 ya, yang sama-sama bisa cover kerusakan gak disengaja. Tapi garansi ini cuma bisa kalian beli, maksudnya kalian dapetin kalau belinya di toko resmi Lenovo Indonesia ya. Cuma memang beberapa hal yang masih dikonsider ya, pasti kameranya itu nggak di tengah saat posisi miring. Jadi ya agak kurang aja untuk posisinya. Lalu dari segi penggunaan daya, gua rasa Lenovo bisa ngeberesin lagi sih optimisasinya biar lebih irit lagi. Gue sih yang ngarepin ada mode buat nurunin resolusinya juga sih. Harusnya mah ini aman banget lah nantinya. Sama satu sih, jangan samain kayak Lenovo Legion Go. Ini beda tipe. Yang satu gaming handheld, yang ini tablet gaming. Jadi ya main gamenya ini main game Android. Nanti malah kaget gitu, kok nggak bisa install SIM ya? Ya beda pak ya. So secara overall apakah sudah worth it? Ya gue rasa sih ini udah ya. Dari harganya yang masih friendly buat level tablet dengan chipset flagship, gue rasa bukan jadi masalah lagi kalau lu memang mobile gamer, butuh second driver buat mainin game yang masih nyaman juga untuk dibawa-bawa. Lenovo ini bisa lah menuhin kebutuhan dan keinginan kalian juga. Ya intinya sih, paling satu keharapan gue kalau bisa dioptimisasi lagi dari segi penggunaan dayanya. Tapi ya ini kalau ditanya buat beli atau enggak, ya gue sih kalau duit mau beli aja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah tablet ini udah worth buat dibeli? Coba aja kita diskusikan di kolom komentar seperti biasa. Dan seperti biasa juga, kalau kalian mau beli, cek aja YouTube Shopping kita di bawah ataupun di kolom deskripsi kita. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua ada yang di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye.